Kita tahu target kita di 2024, kemiskinan ekstrim ini harus berada pada 0%. Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menyebut dari 34 provinsi di Indonesia, rata-rata kantong kemiskinan berada di daerah garis pantai, wilayah keluarga nelayan. Oh iya, kita di Jawa Tengah mencoba mendesain khusus ya untuk penanganan kemiskinan ekstrim khusus. Menggagas inovasi terkait dengan pengelolaan tempat pelelangan ikan dengan judul Sekat Jala Tepi Laut. Strategi peningkatan kesejahteraan nelayan melalui pengelolaan tempat pelelangan ikan yang berkelanjutan. Saya yakin bahwasannya gagasan saya ini nanti akan sangat bermanfaat. Yang pertama, bagi nelayan akan meningkatkan kesejahteraan, bagi pemerintah daerah akan meningkatkan retribusi, dan bagi kualitas produk dari nelayan nanti akan lebih higienis. Ini besar harapan saya semuanya akan bermanfaat bagi nelayan, bagi bakul, dan bagi pemerintah daerah. Masih tingginya angka kemiskinan membuat pemerintah Kabupaten Kendal harus kreatif mencari inovasi program pengentasan kemiskinan. Dari data Suksesnas BPS 2022, diketahui banyak tingkat kemiskinan pada rumah tangga nelayan lebih buruk dari rumah tangga lainnya. Sekat Jala Tepi Laut hadir untuk membantu memberi solusi konkret. Proyek perubahan ini dilaksanakan dalam 3 pentahapan milestone, jangka pendek, menengah, dan panjang. Implementasi jangka pendek dari 12 Mei sampai dengan 10 Juli 2023 melalui 11 tahapan utama dan telah terlaksana dengan baik, meliputi milestone 1, pembentukan tim efektif dalam rangka percepatan dan kelancaran pelaksanaan proyek perubahan yang dilaksanakan project leader telah dibentuk tim efektif. Milestone 2 dan 4, kolaborasi dan sinergi stakeholder. Kolaborasi memang sebuah metode yang sudah tidak dapat ditawar di era saat ini. Lebih dari itu, jika memang organisasi atau kita secara individu ingin mempunyai dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat, maka kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi kuncinya. Tentunya, dengan memastikan bahwa proses dalam kolaborasi tersebut sungguh terjadi sinergi antara individu yang tergabung di dalamnya. Kata kunci dalam menjalankan kolaborasi yang bersinergi adalah kerjasama. Milestone 3, Perbuk TPI berkelanjutan. Keberadaan payung hukum peraturan Bupati tentang penyelenggaraan dan pengelolaan TPI berkelanjutan ini penting untuk menjawab kepastian mengenai beberapa hal, seperti proses pelelangan ikan yang baik, jaminan mutu ikan, dan rekomendasi BBM bersubsidi. Perbub ini adalah upaya memastikan agar BBM bersubsidi tepat sasaran. Hanya sama, Pak, ini soal surat, soal rekomendasi wis kok ditandani. Tapi pendataannya harus bagus, sistemnya harus bagus. Ini kepala dinasnya itu sehari tanda tangan berapa rekomendasi? Sampai 500. Bayangin, pegel kalau semuanya seperti ini. Milestone 5, inisiasi TPI higienis. Pemerintah Kabupaten Kendal saat ini gencar menginisiasi TPI higienis. Dimulai dari TPI Tawang, keberadaan TPI higienis sangat penting untuk mengelola hasil perikanan laut dengan standar yang baik, bermutu, berkelanjutan, serta menyejahterakan nelayan. TPI higienis ini menghapus kesan kumuh, kotor, dan sanitasi yang buruk pada tempat pelelangan ikan. Dengan begitu, mutu dan harga jual ikan hasil tangkapan nelayan dapat terjaga. Milestone 6, sosialisasi TPI berkelanjutan. Sosialisasi merupakan langkah awal dalam pelaksanaan proyek perubahan Sekat Jala Tepi Laut. Meskipun terlihat sepele dan ringan, namun proses sosialisasi sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan proyek perubahan. Sehingga project leader harus sangat berhati-hati dalam proses sosialisasi. Mengingat kondisi masyarakat yang sangat heterogen, baik tingkat pendidikan, karakter, daya terima, dan pemahaman. Untuk menjawab tantangan tersebut, dilakukan sosialisasi yang tepat sasaran, terstruktur, dan terorganisir sebanyak 5 kali
di lokasi berbeda. Sosialisasi sebanyak ini dilakukan agar informasi yang diterima seragam. Milestone 7. Pelatihan Keselamatan Pelayaran. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal menggelar pelatihan keselamatan pelayaran bagi nelayan pada tanggal 27 Juni 2023. Pelatihan ini meliputi penjelasan pentingnya memiliki pelampung di kapal, cara mengenakan pelampung dengan baik dan benar, hingga bagaimana memanfaatkan fitur-fitur pada pelampung. Nelayan merupakan salah satu pekerjaan yang sulit dan berbahaya. Kecelakaan kerja pada nelayan lebih sering terjadi ketimbang pekerjaan lainnya. Milestone 8. Penguatan kelembagaan nelayan. Nelayan adalah salah satu subjek utama sektor perikanan untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketahanan pangan di Kabupaten Kendal. Untuk itu, bantuan sarana prasarana penangkapan ikan berupa kendaraan roda 3, jaring penangkap ikan, dan mesin kapal digulirkan oleh pemerintah Kabupaten Kendal agar aktivitas dan produktivitas di subsektor perikanan tangkap makin optimal sehingga bermuara pada pencapaian visi dan misi peningkatan perekonomian nelayan yang berdaya saing dan berkelanjutan. Milestone 9. Perlindungan nelayan. Profesi nelayan kerap dianggap sebagai pekerjaan yang membahayakan sebab nelayan seringkali dihadang cuaca buruk dan gelombang tinggi yang membahayakan nyawa. Untuk itu, pemerintah mendorong nelayan ikut dalam perlindungan sosial jaminan keselamatan bekerja. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kendal bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengikutkan nelayan agar terdaftar dan terlindungi. Ini akan memberi manfaat bagi nelayan dengan menyetor biaya kepesertaan sebesar Rp16.800 per bulan, maka nelayan sebagai peserta BPJS ketika mengalami musibah atau kematian akan mendapatkan santunan jaminan kematian sebesar Rp24 juta. Milestone 10. Launching Sekat Jala Tepi Laut. Launching artinya melibatkan langkah-langkah persiapan, promosi, dan eksekusi strategi yang bertujuan untuk mencapai kesuksesan dalam memperkenalkan sesuatu yang baru. Dalam konteks peluncuran proyek perubahan Sekat Jala Tepi Laut, launching artinya mengacu pada kegiatan memperkenalkan proyek perubahan ke khalayak. Nah ini, untuk itu pada hari ini akan di-launching Sekat Jala Tepi Laut. Tepuk tangan untuk Bapak. Dalam kesempatan launching ini, diserahkan secara simbolis bantuan sarana prasarana untuk nelayan, dana sosial dan asuransi nelayan dari CSR Perubahan, sebagai tanda dimulainya program pengentasan kemiskinan nelayan. Milestone tambahan pelatihan Basic Safety Training atau BST. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal bekerja sama dengan Politeknik Pelayaran Banten mengadakan pelatihan BST KLM dan SKK 30 mil selama 5 hari mulai tanggal 5 sampai 8 Juni 2023 dengan peserta sebanyak 144 nelayan di Hotel Tirto Arum. Basic Safety Training merupakan sertifikat wajib yang harus dimiliki seorang pelaut atau nelayan. Sementara, Surat Keterangan Kecakapan atau SKK 30 mil merupakan salah satu syarat mutlak bagi awak kapal tradisional untuk bisa berlayar. Dengan menguasai kompetensi tersebut, diharapkan nelayan Kabupaten Kendal dapat melakukan operasi penangkapan ikan dengan hasil yang optimal. Selain itu, nelayan juga dapat pulang dalam keadaan yang sehat dan selamat untuk bertemu dengan keluarga di rumah. Milestone 11. Monitoring evaluasi. Secara prinsip, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung, guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan, maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Hasilnya, terjadi peningkatan raman atau produksi TPI sampai 200%. Kapal yang ikut lelang di TPI melonjak. Peningkatan pendapatan asli daerah dari retribusi sampai 4 Juli 2023 sebesar 200% dari rencana. BBM bersubsidi tepat sasaran dan mutu ikan terjamin, harga lebih tinggi. Upaya memperjuangkan kesejahteraan nelayan
tidak hanya untuk hari ini, tetapi untuk kesejahteraan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diko Tanyanito, Bupati Kendal, mendukung proyek perubahan Dr. Hewan Budi Sambodo, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dengan judul Sekat Jala Tepi Laut. Strategi peningkatan kesejahteraan nelayan melalui pengelolaan tempat pelelangan ikan berkelanjutan. Saya percaya TPI berkelanjutan adalah salah satu cara menjadikan laut masa depan kita. Proyek perubahan ini sebagai wujud pemerintah Kabupaten Kendal memberikan perhatian lebih, terutama kepada nelayan kecil, demi Kendal handal, unggul, makmur, dan berkeadilan. Saya Agus Herman, PLT Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan, mendukung proyek perubahan Bapak Dr. Hewan Budi Sambodo, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, dengan judul Sekat Jala Tepi Laut, Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan melalui Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Berkelanjutan. Saya optimis TPI berkelanjutan akan memberikan kontribusi yang nyata, terutama dalam peningkatan mutu hasil perikanan. Saya berharap melalui inovasi ini dapat berkontribusi pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Saya Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro Semarang mengucapkan selamat kepada Bapak Dr. Hewan Budi Sambodo. Bila mana nanti butuh support anggaran, kami selaku Ketua TAPD akan kita support. Semoga proyek perubahan ini membawa keberkahan untuk masyarakat di Kabupaten Kendal. Saya Bambang Joko Pitono selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Sehingga saya kira yang digagas oleh Saudara Dr. Hewan Budi Sambodo ini sangat sesuai dengan rencana kebijakan daerah. Saya Isudin Latif SHMH, Kepala Bapelitbang Kabupaten Kendal. Sekali lagi, saya sangat mengapresiasi, sangat mendukung terhadap gagasan. Saya yakin dan meyakini bahwa proyek perubahan ini akan mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupaten Kendal. Di samping itu juga ada kesadaran baru dari Dr. Rudi, ternyata beliau juga sangat peduli untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga harapannya Sekat Jala Tepi Laut ini di samping mampu mensejahterakan nelayan di masyarakat Kabupaten Kendal, tetapi sekaligus juga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Saya Anur Rahim, dalam hal ini saya sangat mendukung sekali. Saya Medi Santoso, pemimpin cabang Bank Jateng Cabang Kendal. Kami nelayan sedang kucing mendukung kami nelayan mendukung Sekat Jala Tepi Laut.